Lagi ngerjakan apa Pak? Mengoreksi soal siswa nih. Oh iya, sama ini karena kita udah selesai ujian juga kan ya. Iya. Oh kebetulan nih beberapa hari dalam mencari Pak Andin, ada yang ingin dibicarakan lah tentang kondisi anak-anak belakangan inilah. Oh boleh Pak, silakan kalau mau Bapak sampaikan. Saya juga mungkin kalau bisa membantu memberi masukan kan lebih baik Pak ya. Tujuan Pak Nurdin nih tentang apa nih Pak? Silakan Pak. Kan kayak gini, kondisinya kan anak-anak tuh malas mengerjakan tugas, kadang lagi belajar itu kayak kemana-mana pikiran itu kan, jadi kayak Tidak fokus Pak ya? nggak fokus, kayak nggak suka, kurang bersemangat, kayak minatnya tuh nggak ada kayak gitu, Kurang kuat minat kurang gitu. Iya, kalau Nah tadi kan gimana lah kita ambil minta pendapat sampean, sharing gimana supaya siswa itu rajin lagi kan, Supaya rajin. mengerjakan tugas, Iya. lagi Pak minatnya untuk belajar itu Tinggi gitu lagi ya. ada lagi enggak, kayak kurang belakangan ini kayak gitu nah. Iya, saya juga beberapa belakangan ini juga merasakan hal yang sama nih. Siapa tahu kita bisa menemukan solusinya, Pak Nurdin juga dapat solusinya, yang juga hal baik yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Kalau boleh tahu dulu Pak ya, masalah apa sih yang sebenarnya terjadi di kelas itu Pak untuk siswanya ini? Dari letak kondisi geografis pertama lah, dari sekolah Iya. kita ada yang siswa yang jauh dari sekolah. Oh iyalah. Mungkin salah satu juga penyebab mereka jadi kurang minatnya, mungkin karena sampai ke sekolah kecapean, atau sempat pandemi kan, jadi sedikit belajar daring kan, jadi masih terbawa suasana ya anak-anak tuh kayak lebih santai di sekolah, dan kadang ngumpul tugas juga bisa lama kayak gitu. Oke, jadi masalahnya itu Pak ya, bawaan dari pembelajaran online sebelumnya, sama juga kondisi geografisnya yang lumayan jauh Pak. Terkait masalah tadi, apa sih hambatan yang menurut Pak Nurdin sehingga sulit untuk mencapai tujuan yang Bapak inginkan di awal tadi? Hambatannya Iya. Satu tadi jarak Pak ya? jarak juga ada, tentu suasana masih pandemi kemarin kan, jadi itu kayaknya yang lebih dominan terhadap di siswa seperti itu. Oke. Kalau Bapak sendiri, kalau di kelas nih Pak, suasana pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas, kemudian Bapak saat di kelas bagaimana cara menghandle anak-anak, boleh ceritakan Pak? Kalau di kelas biasanya kan sebelum belajar itu tanya kabar dulu. Apa kabar anak-anak? Baik. Ada Pak kurang baik? Kenapa ditanya seperti itu? Seperti kayak Menyapa Pak ya? menyapa dulu, seperti itu kan, tanya. Oh, sudah siap belajar? Siap. Terus sekarang singkirkan semua hal yang dapat mengganggu pelajaran. Jadi apakah itu HP? Kalau HP silakan disimpan, tinggal disimpan dalam laci, simpan di tempat Bapak. Jadi setelah itu kan berdoa lah. Berarti Bapak mengkondisikan juga ya, sebelum belajar sudah seperti biasa, menyapa juga. Kemudian pada saat ada masalah di kelas, bagaimana cara Bapak menghadapi kondisi tersebut Pak? Seandainya itu terjadi di kelas gitu. Kalau di kelas biasanya kita lihat di scanning lah bahasanya lah, apa? Iya, dilihat secara menyeluruh. Dari ujung ke ujung kan, mana yang siswa yang pina Murung. nampak kurang semangat. Jadi dengan berdua itu disuruh maju ke depan satu persatu nih. Iya. Giliran biasanya setiap masuk pelajaran secara acak lihat kurang agak lesu atau Agak apa, lesu, bisa ditanya, atau nanti disuruh maju dulu. Oke. Maju pimpin untuk teman-teman seperti itu. Siapa tahu jadi lebih aktif ya kan? Ya, ketika lebih semangat lagi dia. Oke, nah dari yang udah Bapak temukan di masalah di kelas bahwa anak-anak itu ternyata kurang minatnya nih, tugas dikasih masih kurang serius juga mengumpulkan. Ada nggak solusi yang terpikirkan buat Bapak supaya masalah itu kira-kira bisa diselesaikan? Yang terpikir Bapak maunya gimana? Kebetulan ada membuat WA group khusus pelajaran ya. Jadi mungkin nanti akan diingatkan bahwa Beberapa hari sebelumnya gitu Pak ya. Kumpulkan tugas. Oke, berarti bisa saya simpulkan Bapak mengingatkan kembali sebelum pembelajaran pada pertemuan selanjutnya melalui apa tadi Pak ya? WA group. Oke. Dan juga itu bisa dilakukan juga di rumah Pak ya, mengingatkan mereka di rumah bisa. Ya. Lumayan bagus Pak ya. Kalau saya mau tahu rencana yang untuk bisa mencapai tujuan tadi Pak, ada nggak yang rencana-rencana Bapak? Rencana ya tadi
hari sebelumnya. Jadi jaga kesehatan, jangan begadang, istirahat yang cukup, dan pas semangat untuk Bisa mengikuti besok. kerja insya Allah. Mengingatkan tugasnya di hari sebelumnya ya. Dan juga tadi ada lagi nggak? Mungkin yang ada pernah dilakukan itu kita sebelum pas atau semester itu ada memanggil orang tua dalam hal koordinasi, memastikan bahwa dari sekolah ini nanti akan dilaksanakan ulangan. Jadi mohon juga untuk orang tua bahwa sekarang kita sudah tidak lagi belajar daring tapi sudah tetap membantu sekolah, jadi agar bisa juga membantu pihak sekolah untuk mengawasi di rumah belajar. Karena kan kita tidak mungkin bisa sama atau di rumah. Iya, sama kita bisa tapi kalau sudah Di rumah bisa disimpulkan berarti melibatkan orang tua Pak ya untuk mengontrol siswa di rumah supaya bisa terkontrol belajarnya di rumah, kemudian menjaga minat belajarnya juga di rumah. Dan kemarin itu ya sebelum pas memanggil orang tua ke sekolah untuk alhamdulillah besar orang tua cukup banyak yang hadir. Oke, berarti antusias juga Pak ya. Oke Pak, kemudian yang terakhir nih Pak, supaya apa yang sudah Bapak rencanakan tadi berlangsung dengan baik, adakah komitmen yang terpikir di Bapak supaya ini bisa menjaga tetap utuh sampai mencapai tujuan? Yang pertama akan kita tingkatkan bagi ya pengawasan tadi kan siswanya. Oke, ada lagi Pak? Jadi kan sudah dilaksanakan pertemuan di sekolah, dan juga kalau untuk pribadi lebih meningkatkan kompetensi dalam hal penyampaian bagaimana membuat media pembelajaran bisa menarik siswa, dan juga bagaimana siswa itu nanti tertarik lah tentang pengajaran yang kita berikan seperti ini Pak. Jadi saya simpulkan bahwa komitmennya dengan melakukan pantauan ya, dengan memantau perkembangan siswa dan juga memantau keterlibatan orang tua ya, supaya tetap dipantau anaknya. Dan juga melakukan pengembangan potensi diri supaya pengajarannya lebih mantap gitu dan siswa menarik siswa juga. Mantap. Ya, mungkin bisa mendapat tujuan yang baik. Oke. Nah, terakhir nih Pak, dari pertemuan kita hari ini, menurut Bapak nih apa ya kesimpulan yang bisa kita tarik? Ya, dalam hal mencapai tujuan supaya siswa tadi lebih semangat dan belajar lebih aktif. Pertama, mengingatkan siswa bahwa apakah beberapa sebelumnya atau malamnya untuk kita belajar tugas mohon diselesaikan. Ya, seperti itu. Dan juga keterlibatan orang tua tadi Pak? Orang tua terlibat yang koordinasi sekolah. Iya. Juga dari pribadi untuk meningkatkan kompetensi bagaimana bisa melakukan pelajaran yang lebih plastiknya buat belain. Ini pelajaran besok kita harus semangat belajar. Mantap nih kesimpulan Bapak ini. Semoga apa yang udah Bapak sampaikan ke saya itu memberikan hal baik dan perubahan di aktivitas interaksi Bapak di kelas nanti dengan siswa. Dan juga mungkin saya bisa mencontoh hal-hal baik yang Bapak coba terapkan. Terima kasih Pak Nurdin sudah berbagi ke saya nih tentang unek-uneknya terhadap masalah yang dihadapi di kelas ini. Saya juga terima kasih Pak. Ada waktunya lah untuk saya bicara tentang problema yang saya temui tadi. Oke Pak. Oke, kalau begitu Pak Nurdin silakan dilanjutkan tugasnya. Maaf sudah mengganggu Pak ya.